Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, sebagaimana Allah takdir kita pernah berjumpa di tahun yang lalu dalam majlis yang sama seperti saat ini. Allah masih kenankan kita bisa bertemu kembali fi khair wa afiyah. Padahal juga ada beberapa orang yang hadir pernah di tahun yang lalu di majlis ini, mereka sudah min ahlil gubur. Karena itu mudah-mudahan insyaallah majlis ini bukan yang terakhir bagi kita. Insyaallah kita semuanya panjang umur, tahun yang akan datang bisa bertemu kembali fi khair wa afiyah. Amin Allahumma amin. Memang tidak ada yang bisa menjadikan kita sadar kecuali kalau kita ini tahu diri, saudara. Kalau kita ini tahu diri kita, insya Allah sadar. Karena itu perlu kita ini berkaca. Jangan Anda merasa bersih, jangan Anda merasa rapi. Lihat kaca, oh rambutnya masih nggak rapi kok. Akhirnya Anda bisa merapikan rambut. Oh mata kamu kotor, Anda bisa bersihkan. Oh baju kamu acak-acakan, Anda bisa rapikan. Begitulah juga kita. Kita harus tahu diri. Gimana cara kita tahu diri? Diceritakan orang-orang soleh. Al-Habib Alwi. Ini Habib Alwi. Ini orang bagaimana ibadahnya dan ukur dengan ibadah kamu. Astagfirullah. Malas berarti aku ya ibadah. Ini orang bagaimana ikhlasnya ngajar tapa pamrih luar biasa. Kok kita ini masih nunggu amplop? Astagfirullah. Kok enggak ikhlas saya ya? Ini orang bagaimana dari hartanya diberikan kepada orang yang memerlukan, bahkan yang paling ia senangi diberikan kepada orang lain. Dia cukup dengan penampilan sederhana. Kita ukur dengan diri kita, ya Allah, jauh. Berarti ada bakhil kita ini ya. Ada bukhul pada diri, ada kikir dalam hati diri kita. Bagaimana tawaduknya? Terus demikian. Akhirnya tahu diri kita. Kalau sudah tahu diri, insya Allah bisa benah-benah diri. Supaya nggak ngerasa bersih, nggak merasa alim, nggak merasa tinggi pangkatnya. Lihat Habib Alwi. Nah, kita ceritakan Habib Alwi bagaimana. Kalau kita berbicara tentang karam, lomannya Habib Alwi, kita ukur dengan kita. Habib Alwi itu bekerja loh ya. Habib Alwi itu bekerja, nggak pernah nunggu orang minta tombo, minta jimat, enggak. Kerja Habib Alwi. Kalau nggak salah beliau itu membuat mamas. Mamas itu jenis logam yang mirip emas, tapi bukan emas beneran. Karena dikatakan mamas, tidak mas, mamas bukan emas. Mungkin gitu ya artinya ya. Mamas. Itu yang dikerjakan Habib Alwi. Cuma hasil kerjanya untuk dakwah. Hasil kerjanya untuk dakwah. Jadi Habib Alwi itu bukan ngomong asal nasihat seperti Taufik Assegaf ini ceramah terus. Habib Alwi tidak banyak nasihat. Nanti masuk misalnya di daerah petukangan gitu ya. Dulu daerah Kebon Sadut banyak tukang-tukang gitu. Kerjanya pakai celana pendek. Masra, graji. Dilihat, ini buka aurat ini. Besok bawa celana panjang Habib Alwi. Banyak. Ini untuk kerja. Biar berkah kerjanya. Langsung ganti. Kok kita kan enggak? Haram itu. Tutup auratnya. Duitnya mana mas? Enggak ada yang dengar. Itu Habib Alwi langsung ditangani. Ibarat dokter ketemu dengan orang yang sakit langsung diobati. Bukan berarti diterangkan penyakit itu begini, penyakit itu begitu. Tambah parah sakitnya. Karena itu dakwah itu perlu dana.
Perlu dana. Habib Alwi begitu, cari dana dan disumbangkan. Malah tadi diceritakan bagaimana Habib Alwi. Jadi Habib Alwi itu kalau sudah mendekati hari raya, beli baju baru banyak, sarung baru banyak, kemudian dibagi-bagi orang fakir miskin, semuanya ganti pakaian. Tinggal satu sarungnya yang baru dipakai untuk mau menghadiri sholat id di masjid. Udah mau berangkat Habib Alwi. Sampai ada di pintu, ada orang miskin. Beb, saya belum dapat sarung baru. Belum dapat. Belum beb, masuk. Baju sarung barunya masih satu, tinggal satu. Dicopot, dia pakai yang lama, yang baru kasihkan yang miskin. Coba kalau kita, sarungnya numpuk, ada 5 yang robek 14 baru dikasihkan sama orang. Masya Allah. Kita bisa ukur, kita bisa tahu diri kalau dengarkan cerita-cerita begini. Astagfirullah, jauh kita ya. Tentang ibadah. Ini Habib Alwi ini ibadah terus, Pak. Lisannya itu selalu bergerak berzikir. Sunnah-sunnah ditinggalkan, dijaga seperti menjaga yang wajib. Jaga sunnah itu seperti jaga yang wajib. Kalau kita wajib seperti makruh, berat mau ngerjakan. Kalau Habib Alwi yang sunnah dijaga seperti yang wajib, yang makruh ditinggalkan seperti yang haram. Kalau sudah Jumat, jauh dari waktu azan, berangkat duluan. Sebelum masuk waktu udah siap-siap sholat berjamaah, sehingga tidak pernah meninggalkan berjamaah dan Jum'ah. Lah kok ada paham Jum'ah tidak wajib itu dari mana? Nggak baca Quran apa? Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzul bai'. Yang meyakini Jum'ah nggak wajib itu hati-hati loh, ya bisa murtad loh. Ijma' ulama menyatakan Jumat itu hukumnya wajib. Nggak ada Jumat nggak wajib. Ini ajaran apa ini? Hati-hati. Berjamaah Jum'ah dijaga sama Habib Alwi. Baru kita sadar, iya, saya ini dekat sama masjid, kok nggak berjamaah ya? Hanya sekedar ada permainan sepak bola, sayang, nggak ditonton. Kemudian Habib Alwi bagaimana? Khidmat Pak, sama umat khidmat. Kalau ada orang-orang yang belajar agama, ditanya kebutuhannya apa, keperluannya apa? Perlu kitab, perlu buku, perlu pulpen, perlu biaya, kasih. Khidmat, bukan jadi direktur tunggu orang yang minta bantuan. Kalau sudah ada ulama yang datang khidmat, itu Habib Alwi. Kalau kita kan enggak, istikhdamul ummah. Aku kan ustaz, kamu kan murid, ya kamu harus menservis ustaz kamu, biar kamu dapat berkah katanya. Ini orang apa begini? Nih Habib Alwi. Baru ustaz-ustaz itu sadar, ya Allah, nggak bener anak jadi ustaz kalau ngelihat ngaca sama Habib Alwi ini. Ustaz kok nggak tawadhu? Habib Alwi ini khidmat kepada murid, bukan menuntut murid khidmat kepada ustaz. Itu Habib Alwi radhiyallahu anhu wa ardhah. Habib Alwi ini kalau urusan ngajar, belajar, pejuang ini Habib ini. Anda bisa bayangkan, tinggal di Pasuruan, ngajar di Surabaya. Al-Khairiyah beliau guru besarnya, yang membuka Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar Al-Khairiyah. Habib Alwi ditugas untuk mengajar. Jadi Habib Alwi itu berangkat dari rumahnya ke stasiun
jalan, kemudian naik kereta turun di Semut Surabaya, kemudian jalan ke Khairiyah ngajar, setelah ngajar sorenya kembali ke Semut, naik kereta api ke Pasuruan, turun pulang. Sekarang madrasahnya deket Gremis, absen. Masya Allah, luar biasa ini orang perjuangannya. Itu pun gak pernah penampilan. Ini alim alama ini Habib Alwi ini. Muridnya Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Habsyi dan diizini untuk mengajar beliau. Beliau ini termasuk adalah orang khusus bagi Al-Habib Abu Bakar Gresik Al-Gutub. Habib Abu Bakar kalau musyawarah banyak dari dua orang ini. Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas yang ada di Pekalongan sama Habib Alwi bin Segaf As-Segaf. Beliau setiap ada permasalahan kalau ingin musyawarah sama dua orang ini. Kata beliau Habib Abu Bakar, kalau saya punya masalah dan bermusyawarah dengan dua orang ini, maka bisa mendapatkan solusi di jalan keluarnya. Ini alama ini Habib Alwi. Tapi bagaimana penampilannya? Nggak mau penampilan macam-macam, biasa, pakaiannya biasa. Ini yang apal hadis 3 pakai serban sekarang kita nih. Yang pintar ngomong ini di muka Anda ini goblok sebenarnya, penampilannya aja hebat. Tapi Habib Alwi tinggi, luar biasa ilmunya, tapi penampilannya biasa. Nggak mau dihormati. Malah menutup diri. Sampai Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, guru aulia ada di zamannya, ingin menampakkan ini orang hebat. Mau diambil tangannya, mau dicium muka orang-orang. Mau ditampakkan, Habib Alwi nggak mau. Nggak mau Habib Alwi, karena tawadhu, nggak mau. Mau dicium dahinya nggak mau. Bukan karena tidak mau bersahabat karib dengan Habib Muhammad, tapi nggak mau untuk nampak. Habib Muhammad Al-Muhdar berusaha, orang-orang ini tahu ini orang hebat. Akhirnya sampai ketika Habib Alwi meninggal dunia, Habib Muhammad itu hadir jenazahnya sampai ngubur ke tiang lahatnya turun. Muhammad Al-Muhdar ini gak gampang ini. Habib Muhammad Al-Muhdar turun ke liang lahat, bawa mayitnya, jenazahnya Habib Alwi, jasad Habib Alwi. Setelah dibuka, pipinya ditaruh ada di tanah, kan sunnah gitu ya. Habib Muhammad ngomong, Alwi, aku ini mulai dari dulu itu kepingin tamainaina fi ayam hayatak takbil yadak famtana'ta. Alwi, dulu ini mau dalam masa hidupmu, aku ini pingin cium tangannya kamu, gak mau terus kamu ya. Nah, sekarang tak cium mukanya kamu. Nah, iya. Kan itu. Tak puas-puaskan kamu ya. Akhirnya Habib Muhammad Al-Muhdar merundukkan kepalanya untuk mencium Habib Alwi. Tahukah Anda? Habib Alwi saat itu menghindar. Jadi Habib Alwi hindar. Kaget Habib Muhammad. Ada yang megang tangannya kata. Ada yang megang Habib Alwi? Enggak, kata yang di situ. Sekarang kamu saksikan, ini bergerak sendiri atau ada yang menggerakkan? Dia tahaddad al-karamah. Diulangi lagi sama Muhammad. Alwi, tak cium kamu ya sekarang ya. Merundukkan kepala mau dicium, gerak Habib Alwi. Nangis Habib Muhammad di liang lahat Habib Alwi. Hatta ba'da wafatik tatawadhu ya Alwi. Sampai setelah wafatnya kamu tetap tawadhu wahai Alwi. Allahu Akbar. Nih, ilmu biasa, ibadah biasa, kadang-kadang penampilannya yang luar biasa. Disebar-sebar fotonya kemana-mana. Dikasih julukan Al-Imam lagi, Al-Arif Billah lagi, Wali min Awliyaillah lagi. Hati-hati. Iddia'ul wilayah yuritu su'al khatimah. Ngaku-ngaku jadi wali itu bisa berakibat mati su'al khatimah, saudara. Hati-hati. Nggak gampang.
Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Anaknya ada yang namanya Al-Habib Idrus. Waktu itu Habib Idrus ada di Solo. Kirim surat sama abahnya. Ini Mukasyif Habib Husain Muhammad Al-Haddad. Nyatet ila hadratil walid al-arif billah Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Ditulis al-arif billah. Lu memang arif billah ini orang wali ini. Kemudian setelah diterima oleh Habib Husain, dilihat alamatnya dari anaknya Idrus. Panggil di Solo, harus datang. Waktu itu tinggal di Jombang, harus datang ke Jombang. Sampai datang anaknya. Sampai di hadapannya marah Habib Husain. Ya waladi, minin ta'arif anni al-arif billah. Hei waladi, hei anakku, dari mana kamu tahu bahwa aku ini arif billah, wali? Dari mana? Ente wali? Hati-hati loh. Setiap goresan pena kamu itu harus ditanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap ucapan kamu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tuh lihat bagaimana tawadhu'nya. Kalau kita sekarang Al-Habib Taufik Al-Arif Billah mesem. Ini orang nggak tahu diri jadinya. Karena itu hadiri hol-hol ini supaya tahu diri kita, supaya paham siapa diri kita, berapa ukurannya kita, seberapa harganya kita. Kalau enggak akhirnya merasa jadi khairun nasin deh. Jadi orang yang terbaik. Alhasil inti daripada hol adalah supaya kita sadar dan kita mau berubah diri. Orang yang alim, kiai, ustaz, berkaca sampai Pak Alwi ya. Bagaimana tawaduknya beliau? Habaib, Habib. Ini Habib beneran, ini Habib Alwi nih. Berkaca sampai Pak Alwi. Bukan Habib itu yang begitu. Nih, ahli ibadah, ahli dzikir, alim. Dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Lengkapi diri kamu seperti beliau Habib Alwi. Orang-orang yang bekerja, contoh Habib Alwi, bagaimana manfaat hartanya. Baladai, contoh Habib Alwi, jangan pintar ngomong aja. Terjun kepada masyarakat. Bagaimana orang-orang non-muslim masuk Islam dengan beliau. Orang-orang yang jahil jadi alim bisa beliau. Enggak gampang, saudara. Enggak gampang. Dan sampai sekarang pun beliau adalah orang yang hidup sederhana. Beliau tidak ingin menampakkan, kita aja yang kepingin makam beliau ini bagus ini. Asalnya sih biasa-biasa. Biasa-biasa. Tapi alhamdulillah, insyaallah berkat beliau kita semuanya dapat meniru. Walaupun 1/10 akhlak daripada beliau. Amal walau bil ushri kazzakati takhruj min dulumatin binuri ilmi minad dhulumati. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian rahmatillah Allah, mudah-mudahan insyaallah hal ini akan bermanfaat. Mudah-mudahan berkat Habib Alwi Allah membuka segala yang menutup hati kita, membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai, menjadikan kita orang yang bermanfaat dunia sampai akhirat, menjadikan kita orang yang selamat dunia sampai akhirat, menjadikan kita orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan berkat Habib Alwi kita semuanya insya Allah diberi kekuatan oleh Allah, bisa meningkatkan amal ibadah di sisa umur kita. Semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, beri kesadaran kepada kami. Ya Allah, ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, keluarkan kami daripada kesesatan. Ya Allah, keluarkan kami daripada kebodohan. Ya Allah, keluarkan kami daripada kesombongan. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka-Mu. Jadikan kami penghuni surga-Mu. Ya Allah, selamatkan kami dari murka-Mu. Jadikan kami hamba-hamba yang Engkau ridhai.
Ya Allah, selamatkan kami daripada kehinaan. Jadikan kami hamba-hambamu yang engkau muliakan. Ya Allah, selamatkan kami daripada kebodohan. Jadikan kami orang-orang yang berilmu. Ya Allah, dekatkan kami ada di sisimu. Sampaikan kami ada kepada rahmatmu dan ridhamu. Ya Allah, ya Ghausah, ya Dzal Jalal Ikram wal Mawahib Idham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.